kesempatan subuh hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk senantiasa menjalankan berbagai macam aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya mudah-mudahan segenap amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk junjungan kita, tauladan kita, Nabi yang kita rindukan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin ikhwati iman sekalian, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan subuh hari ini kita akan melanjutkan tema tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, setelah kita membahas tentang bagaimana cara Nabi membangun kota Madinah, maka Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua Hijriyah mengalami peristiwa perang pertama yang dialami oleh kaum muslimin dalam sejarahnya, yang waktu itu musuh pertamanya itu adalah orang-orang Quraisy. Tapi sebelumnya, bagaimana bisa perang ini terjadi? Perang ini dikenal dengan sebutan perang Badar ya. Meskipun mungkin sebagian kita sudah mengetahui tentang kisahnya, tapi insya Allah kita akan menyebutkan beberapa detail yang mungkin jarang disebutkan. Apa sebetulnya yang menjadi penyebab perang Badar dan apa yang sebetulnya terjadi? Sebetulnya dalam perang Badar ini Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu tidak ada niatan perang. Jadi ini perlu digarisbawahi. Rasul dan 300 para sahabatnya itu niatnya itu bukan untuk perang. Niatnya adalah untuk menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy. Yang saat itu Rasul mendapatkan informasi bahwa kafilah dagang milik orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu pulang dari Syam. Tentu kalau secara peta itu kan Mekah itu posisinya dari selatan ya, Mekah, kemudian ke arah utara itu Madinah, kemudian Syam. Kalau rute pulang itu pastinya adalah Syam, Madinah dulu, Madinah, kemudian Mekah. Nah mereka itu sedang menuju ke Mekah, sedang pulang. Otomatis kafilah dagang Abu Sufyan ini pasti akan melewati Madinah. Nah ketika Rasul tahu bahwa pasukan kafilah Abu Sufyan ini baru pulang dari Syam, maka Rasul meyakini bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk kaum muslimin menuntut haknya. Hak apa? Yaitu hak atas harta-harta yang ditinggalkan, yang diambil oleh orang-orang Quraisy, atau juga hak-hak kaum muslimin yang dirampas. Bahkan ada beberapa kaum muslimin yang hartanya itu disita, diambil paksa oleh orang-orang Quraisy. Termasuk nanti ada salah seorang sahabat yang rumahnya itu diambil sama Abu Jahal, lalu gitu. Nah maka itu perhatian yang Fatimah rahimahullah, Rasul menyuruh para sahabat ya, atau menganjurkan para sahabat untuk terlibat dalam misi ini ya. Misi Nabi menuntut hak harta kaum muslimin yang diambil oleh orang-orang Quraisy, disebut dengan misi penghadangan. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, apa yang terjadi? Maka Rasul memerintahkan kepada seorang sahabat namanya adalah Thalha bin Sa'id untuk memata-matai ya, mengawasi gerak-gerik kafilah dagang ini. Kemudian Rasul bersabda kepada para sahabat, "Hazihi 'iru Quraisyin fiha amwaluhum fakhruju ilaiha la'allallaha yadfalikumuha." Ini adalah kafilah dagang orang-orang Quraisy
fiha, di kafilah ini amwaluhum, terdapat harta-harta mereka. Jadi kalau kita mau menuntut harta yang diambil oleh orang-orang Quraisy, tuntutan ini bisa diarahkan kepada Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan ini salah satu perwakilan orang-orang Quraisy yang ditugaskan untuk membawa barang dagangan milik orang-orang Quraisy. Kalau toh Abu Sufyan nanti akan membawa keuntungan, maka keuntungan ini akan dibagi rata kepada orang-orang Quraisy. Jadi ini adalah investasi dari orang-orang Quraisy. Memang nominalnya itu tidak kecil, ya. Nominalnya itu mencapai 50 miliar, ya. Karena terdiri dari 50 ekor unta kurang lebih. Nah, perhatian di khawatimah dari Allah, sabda Rasul bahwa ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita menuntut hak kita. Ya, hak dari mana? Hak tadi, hak harta-harta yang ditinggalkan kemudian diambil oleh orang-orang Quraisy. Kemudian para hadirin ikhwatimah dari Allah, maka beberapa catatannya bahwa perang Badar ini, ya, awalnya itu Rasul berangkat tanggal 12 Ramadan, ya. Meskipun sebetulnya nanti perang Badarnya terjadi pada kisaran tanggal 17 Ramadan. Kemudian catatan yang kedua bahwa Rasulullah SAW itu tidak ada niatan perang pada asalnya. Tadi bahwa Nabi itu kalau misalkan Abu Sufyan kooperatif, ya, kemudian bersedia menyerahkan harta kaum muslimin, ya, sebagai ganti, kemudian silakan nanti harta-hartanya diambil, rumahnya ditempati dan seterusnya, Rasul tidak akan memerangi dan melakukan tindakan kekerasan. Kemudian catatan berikutnya bahwa saat kondisi perang, harta dan nyawa musuh itu menjadi halal. Ya, ini nanti untuk jawaban bagi orang-orang yang mempertanyakan tentang bagaimana status harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Jadi begini, dalam Islam itu ada yang disebut dengan fai, yang kedua ada yang disebut dengan ghanimah. Ya. Fai itu adalah harta rampasan yang diambil oleh kaum muslimin sebelum terjadinya perang. Misalkan kaum muslimin berhadapan dengan musuh. Sebelum terjadinya perang, ternyata musuh sudah kocar-kacir, sudah kabur. Mereka meninggalkan kendaraan, meninggalkan persenjataan, meninggalkan dirham dan dinar, meninggalkan harta mereka di tempat peperangan. Padahal perang belum terjadi. Pertanyaannya, apakah harta-harta, pedang-pedang, senjata-senjata yang mereka tinggalkan itu halal diambil oleh kaum muslimin? Jawabannya adalah halal. Disebut dengan fai. Yang kedua ada ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan yang diambil oleh kaum muslimin setelah usai terjadinya perang, ya, atau setelah perang itu terjadi. Ya. Kalau misalkan kaum muslimin di Badar itu nanti akan berhadapan, bahkan terjadi perang, kemudian pada akhirnya orang-orang Quraisy kalah dan mereka lari, ya, pulang ke tempat masing-masing, mereka meninggalkan harta mereka, maka harta yang ditinggalkan ini disebut dengan ghanimah. Apakah ghanimah halal? Wa uhillat liya ghanaim, dan dihalalkan bagi kita, kata Nabi, bagi umat ini adalah al-ghanaim. Jadi ada beberapa hal yang menjadikan kaum muslimin sangat berhak, ya. Pertama, karena kaum muslimin harta mereka dirampas oleh orang-orang Quraisy, sebetulnya Nabi minta untuk menuntut ganti rugi. Tapi kalau ini sudah ranahnya peperangan, maka nanti harta yang dibawa Abu Sufyan pun, ya, yang merupakan milik orang-orang Quraisy, itu akan menjadi halal karena masuknya kan menjadi ghanimah. Kemudian Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk berjuang lebih lagi. Para hadirin di khotimah Allah, ini catatan juga, catatan menuju perang Badar. Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Umi Maktum untuk menggantikannya mengimami orang-orang. Jadi ini kaidah dari Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkan Madinah tanpa seorang perwakilan. Ketika Nabi meninggalkan Madinah, pasti Nabi memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk menjadi perwakilannya, mengganti imam.
khususnya bagi para sahabat yang ditinggalkan. Siapa yang ditinggalkan? Pertama, ibu-ibu tentunya, ya. Yang kedua, anak-anak, mereka harus dipimpin. Kemudian ashabul azar. Ashabul azar itu adalah para sahabat yang tidak bisa ikut perang karena mereka memiliki udzur syar'i. Begitu. Maka biasanya Rasul memilih sahabat untuk menjadi imam, ya, memimpin mereka, ya, mewakili Nabi ketika Nabi keluar dari Madinah. Yang dipilih waktu itu adalah Abdullah bin Maktum. Sahabat Abdullah bin Maktum itu adalah sahabat yang tunanetra, ya. Beliau tidak bisa melihat, ya. Kemudian beliaulah yang diperintahkan oleh Nabi untuk sementara itu menjadi imamnya. Kemudian catatan berikutnya bahwa jumlah kaum muslimin yang ikut perang Badar ini itu di angka 300-an. Ya, ada yang menyebutkannya itu 313, ada yang menyebutnya 314. Yang paling banyak itu adalah 340 orang. Dan menjadi catatan khusus bahwa di perang Badar kenapa para sahabat begitu sedikit yang terlibat? Tadi bahwa Nabi tidak mengerahkan kekuatan seluruhnya. Bahkan sifatnya Nabi kepada para sahabat itu adalah anjuran. Siapa punya waktu, barangkali ada waktu kemudian tidak ada tugas mendesak, tidak ada pekerjaan yang mendesak, sangat dianjurkan ikut. Tapi kalau misalkan ada keperluan dan seterusnya tidak bisa tinggalkan, maka silakan. Makanya jumlah kaum muslimin untuk menghadang ini itu ada 300-an. Yang kedua, Nabi memang tidak ada rencana untuk berperang. Begitu. Jumlah ini sangatlah tidak berimbang ketika jumlah pasukan Quraisy itu mencapai 1.000. Jadi kaum muslimin 300-an, sedangkan musuh itu mencapai 1.000, begitu. Ini enggak fair ya, enggak imbang. Pun demikian halnya dengan persenjataan dan kendaraan kaum muslimin, ya. Kendaraan kaum muslimin itu hanya 2 ekor kuda, kemudian 70 unta. Sedangkan musuh itu 200 kuda, belum dengan pasukan untanya. Itu tidak terhitung. Jumlah mereka 1.000, kendaraannya lengkap, persenjataan lengkap. Sedangkan kaum muslimin, ya, jumlahnya sedikit, 300. Persenjataan seadanya, ya, karena niatan awalnya itu bukan untuk perang. Maka berangkatlah kaum muslimin menuju Badar. Para hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada saat perang Badar tersebut, Rasulullah SAW itu menolak bantuan kaum musyrikin. Ya. Irji falan asta'ina bi musyrik. Kemudian Rasulullah SAW itu berjalan kaki. Jadi ketika para sahabat menuju ke Badar ini, itu mereka akan silih bergantian menunggangi unta. Ketika unta itu terbatas 70, ya 70, maka seekor unta itu kan biasanya hanya ditumpangi seorang atau 2 orang maksimal. Nah, mereka caranya itu karena jumlah unta lebih sedikit daripada para sahabat yang ikut, maka mereka akan silih gantian. Ya. Nabi sendiri kadang kalau di perang Tabuk itu satu unta itu bergantian dengan 18 orang. Ya, termasuk di Badar. Di Badar itu Nabi gantian dengan 2 orang. Berarti satu unta itu nanti akan ditunggangi oleh 3 orang. Ya. Kemudian ketika Nabi menunggangi unta, maka 2 sahabat ini jalan, kan, begitu ya. 2 sahabat ini jalan, 2 sahabat berjalan kaki, kemudian Nabi di atas unta. Kemudian ketika sudah mencapai jarak tertentu, Nabi selesai, ya, kesempatannya untuk naik unta, kemudian Nabi akan turun. Nah, ketika Nabi akan turun, itu dipersilakan oleh 2 sahabat ini, ya sudah, Rasul saja terus lanjut. Biar hak kami engkau gunakan saja, kan begitu ya. Santri kan begitu ya, kepada kiainya, kepada gurunya. Dan para sahabat juga secara sukarela, ya, menyerahkan haknya kepada Nabi, meskipun itu adalah hak mereka. Jadi kalau Nabi, aturannya kan Nabi selesai nih menunggangi
unta. Kemudian Nabi turun, kemudian nanti diganti oleh sahabat yang kedua, nanti sahabat yang kedua turun, diganti oleh sahabat yang ketiga. Giliran namanya. Tapi dua sahabat ini itu menyerahkan haknya mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi menolak. Ya. Tapi Nabi menolak. Sabda Nabi, "Ma antuma bi aqwa minni, wala ana bi agna anil ajal." Bahwa kalian berdua tidak lebih kuat daripadaku. Ya. Kalian masih muda. Ya. Kalian juga perlu ya sejenak istirahat dengan cara melanjutkan perjalanan tapi di atas kendaraan. Kalian tidak lebih kuat daripada saya. Kemudian wala ana bi agna anil ajal, dan aku pun tidak akan merasa cukup dari pahala. Jadi Nabi yang dibutuhkan itu adalah pahala jalan kaki. Ya. Kemudian kalian pun butuh unta ini karena kalian juga bukan manusia super itu. Kalian juga butuh ya tunggangan. Biar nanti gantian, kemudian kita bisa mengatur tenaga dan seterusnya. Akhirnya ketika Nabi menolak, maka Nabi tetap turun. Dengan hebatnya Nabi ya, Nabi tetap turun. Nabi jalan kaki, bayangkan. Kemudian Nabi mempersilahkan kepada salah seorang sahabatnya untuk melanjutkan gantiannya, gilirannya. Ini hebatnya Nabi. Jadi Nabi tidak semena-mena ya. Peda Nabi teh guru gitu ke santri yang gampang lah. Mani mah lah ngorakeun ieu lempang lah. Saudara saya gitu. Ya. Nabi sangat paham bahwa mereka pun butuh untuk tumpangan unta ini. Kemudian juga Nabi sangat sadar bahwa meskipun dirinya adalah seorang rasul, tapi Nabi juga butuh terhadap pahala. Ini tentang pentingnya jalan kaki ketika berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat di Rauha, Rasul minta Abu Lubabah untuk pulang kembali ke Madinah agar ia menggantikan posisi beliau ya sebagai pemimpin Madinah. Jadi Abu Lubabah ini ditugaskan oleh Nabi untuk membantu Abdullah bin Maktum. Ya, yang pada akhirnya Abdullah bin Maktum nanti akan dibantu oleh Abu Lubabah namanya. Nah ini diantara strategi Nabi. Strategi Nabi itu adalah yang pertama adalah musyawarah, yang kedua adalah strategi sumur badan, kemudian yang ketiga adalah barisan kaum mujahidin. Jadi ketika Nabi mencapai satu titik, ya, ini sudah meninggalkan Madinah dan sudah sangat jauh ya dari Madinah. Madinah Badar itu sekitar 170 km, ya, jalan kakinya. Kemudian Nabi baru tahu ya. Baru mendapatkan informasi bahwasanya orang-orang Quraisy ternyata mereka sudah meminta bantuan kepada orang-orang Quraisy. Jadi Abu Sufyan ini sudah minta bantuan kepada orang-orang Quraisy. Karena ketika Abu Sufyan tahu, Abu Sufyan kan bersama 50 orang ya, prajuritnya, karyawannya, pembantunya. Kemudian ketika mata-mata Abu Sufyan tahu bahwa kaum muslimin bergerak ya ke Abu Sufyan, maka Abu Sufyan memerintahkan kepada salah seorang prajuritnya untuk lari sekencang-kencangnya dengan kudanya, ya, menuju ke Mekah. Kemudian bilang kepada orang-orang Quraisy agar segera mengirimkan bantuan. Dan ketika informasi ini diterima oleh Abu Jahal mengerahkan seluruh orang-orang Quraisy. Maka yang terkumpul itu adalah 1.000 ya, 950 lebih tepatnya. 950 pasukan prajurit. Kemudian yang 950 ini nanti akan dikerahkan oleh Abu Jahal untuk menuju ke Madinah ini untuk membantu pasukannya Abu Sufyan. Nah, Nabi baru tahu itu sudah meninggalkan Mekah. Karena nanti akan berbeda. Kalau Nabi kalau Nabi tahu dari awal, sangat mungkin Nabi itu akan menggerakkan pasukan lebih banyak lagi. Tidak mungkin 300 yang dibawa itu. Karena di Madinah itu masih ada ya, sekitar 1000-an juga masih bisa. Tapi ternyata yang dibawa itu hanya sekitar 300-an. Nah, masalahnya informasi bahwa orang-orang Quraisy sudah mengirimkan bantuan, posisinya Nabi sudah meninggalkan Madinah. Ya.
Kemudian para hadirin ikhwati rahimahumullah, bagaimana respon Nabi? Nabi selalu menghadapi masalah itu adalah dengan musyawarah. Nah, ini juga harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa sebetulnya ya, kalau konsep Nabi menghadapi satu masalah, menghadapi satu perkara penting, maka selalu ya yang digunakan itu adalah musyawarah dengan para sahabatnya. Mungkin kita di DKM ataupun di RT RW ya, dan semacamnya di lingkungan masyarakat, ketika menghadapi masalah maka silakan hadapi dengan musyawarah. Nah, Nabi melakukan musyawarah ya. Dan Nabi minta pendapat kepada para sahabat. Nabi memberikan prolog, wahai para sahabat, sebetulnya niat kita keluar ini bukan untuk perang. Dari awal itu bukan untuk perang, tapi untuk menghadap. Tujuannya adalah kita akan menuntut hak kita, harta kita yang diambil oleh orang-orang Quraisy agar diganti oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan paling 50-an ya. Kemudian ternyata saya dapat informasi bahwa orang-orang Quraisy itu sedang menuju ke kita. Jumlah mereka ratusan, lebih banyak tentunya daripada kita. Kemudian saya ingin memastikan apa sebetulnya yang harus kita lakukan ya. Bagaimana sikap kalian semuanya? Apakah kita akan melanjutkan perjalanan ini atau kita pulang? Nah, waktu itu sahabat Abu Bakar berdiri kemudian minta izin berbicara. Kata sahabat Abu Bakar, "Namdi ya Rasulullah." Kita lanjutkan wahai Rasulullah. Kemudian Umar juga sama, "Namdi ya Rasulullah." Kita lanjutkan wahai Rasulullah. Meskipun mereka tahu bahwa jumlah kaum muslimin ini, jumlah mereka ini lebih sedikit daripada musuh. Nah, ini keberanian para sahabat, keimanan yang luar biasa dari para sahabat. Dan nanti juga akan terpotret bahwa para sahabat ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi untuk menghadapi musuh itu dengan jumlah dan persenjataan. Ya, kami tidak pernah diajari oleh Nabi ya, ketika berperang itu adalah berperang karena faktor jumlah atau persenjataan. Kalau kami diajari ya, oleh Nabi bahwa perang itu harus dengan jumlah yang banyak, mana mungkin kami mengalami Badar, Uhud, Ahzab. Karena di Badar, Uhud, Ahzab ini jumlah kaum muslimin semuanya lebih sedikit, posisinya lebih sedikit ya. Tapi kami diajarkan oleh Nabi untuk menghadapi musuh itu adalah dengan keimanan dan ketakwaan. Kalau ini akhirnya ketika Nabi menyimak langsung ya respon dari para sahabat yang positif ya, semua para sahabat juga mengiyakan untuk melanjutkan perjalanan, yaitu keputusan yang diambil. Nabi memutuskan bahwa ya sudah, kalau begitu kita akan lanjutkan perjalanan. Dan hebatnya para sahabat, tidak ada satupun sahabat yang tertinggal. Ya, maksudnya tidak ada sahabat yang melarikan diri maksudnya. Karena begini, kalau misalkan pemimpin umat Islam dalam hal ini adalah Nabi, Nabi sudah memutuskan, ya sudah kita lanjutkan. Keputusan sudah diketuk ya, ketuk palu, tok tok tok, bahwa perjalanan ini harus tetap dilanjutkan menghadapi musuh. Ternyata kalau ada sahabat yang ketakutan kemudian dia lari, memisahkan diri dari gabungan dari pasukan ya, maka orang yang melarikan diri dari medan perang inilah yang disebut dengan dosa besar ya. Wa tawalli yaumaz zahfi, itu termasuk salah satu dosa besar di antara 7 dosa besar ya. Kan ada 7 dosa besar, salah satunya itu adalah wa tawalli yaumaz zahfi, yaitu ketika lari dari medan perang. Kecuali kalau memang dari awal tidak bisa ikut perang karena memiliki udzur syar'i. Di antara yang memiliki udzur syar'i itu pertama yang tunanetra, seperti Abdullah bin Maktum, itu tunanetra. Yang kedua al-araj. Al-araj itu adalah orang yang pincang, ya, sahabat yang pincang. Seperti Amr bin Al-Jamu. Amr bin Al-Jamu itu adalah salah seorang sahabat Nabi yang pincang. Tapi ketika beliau diberikan rukhsah untuk tidak ikut perang Uhud ya, di kesempatan perang Uhud, nanti perang kedua, Amr bin Al-Jamu itu sudah dibolehkan oleh Nabi untuk tidak ikut perang Uhud. Alasannya karena beliau pincang. Kemudian alasan yang kedua, beliau sudah menyertakan 3 putranya
untuk terlibat di perang Uhud. Itu Amr bin Al-Jamuh, seorang kakek-kakek, usia 60 lebih. Ya, tapi pilihan Amr bin Al-Jamuh adalah tetap ikut perang. Nah, itu lain cerita. Jadi bagi orang yang tunanetra, orang yang pincang, sebetulnya hak mereka tidak ikut perang. Tapi kalau ternyata mereka pilihannya adalah ikut perang karena faktor semangat, itu juga boleh. Ya. Makanya Amr bin Al-Jamuh itu sebetulnya sudah diingatkan oleh anak-anaknya, wahai ayah, sudah, ini tugas kami, ayah di rumah saja. Ya, tapi kata ayahnya, masa kalian saja yang boleh ya mencari pahala mati syahid, sedangkan ayah tidak boleh? Enggak, ayah gak bisa dilarang. Pokoknya ayah akan terjun di perang Uhud. Akhirnya kan anaknya bilang kepada Rasul, ya Rasulullah, ini ayah saya, bedegong gitu. Tidak dicari kekehnya yang ngilu perang. Kemudian kata Nabi, khullu sabila, biarkan saja. Kalau ayahmu yang pincang itu, ya, ayahmu yang dalam kondisi yang sebetulnya mendapat rukhsah, kekeh ingin ikut perang, silakan saja. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kesyahidan pada dirinya. Alhasil kan Amr bin Al-Jamuh juga ikut. Nah, para hadirin ikhwati iman rahimahullah, termasuk yang tidak ikut perang Uhud itu adalah sahabat Utsman. Sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu adalah menantunya Nabi. Sebetulnya ya, di perang Badar ini, sahabat Utsman ini sudah mendesak Nabi agar mengizinkannya terlibat dalam peperangan pertama dalam sejarah umat Islam. Jadi yang ada dipikiran oleh sahabat Utsman itu begini, maknya saya di peperangan pertama dalam sejarah Islam temiluan, makanya gitu. Saya sangat ingin terlibat dalam perang pertama dalam sejarah Islam. Makanya ketika Nabi mengarahkan Utsman, kamu di Madinah saja, nggak boleh ikut. Kenapa? Nabi mengarahkan sahabat Utsman untuk sementara tidak ikut perang ini. Jawabannya adalah karena istrinya sahabat Utsman, yaitu putri Nabi yang bernama Ibunda Ruqayyah. Ibunda Ruqayyah itu sedang sakit. Putri Nabi sedang sakit. Mana mungkin Ibunda Ruqayyah yang sedang sakit ini ditinggalkan oleh suaminya. Nah, ini termasuk juga uzur. Jadi kalau misalkan suami yang asalnya kena beban kewajiban untuk perang, tapi ternyata anggota keluarganya sakit, maka sakit yang dialami oleh salah seorang anggota keluarganya, baik itu istri ataupun anak, itu menjadi alasan bolehnya yang bersangkutan tidak ikut perang. Contohnya sahabat Utsman. Meskipun sahabat Utsmannya sendiri itu sudah ingin dan lebih memilih untuk terlibat perang. Kedua, Ibunda Ruqayyah mah biasa dirawat urusannya, tapi kata Nabi, jangan. Kamu rawat sendiri. Beda ini orangnya. Mun diurang mah ayat misalkan orangnya dikenai kewajiban perang gitu ya. Kemudian urangna nu haroream, sieun cieun maot gitu ya. Nita kapal menyikan api-api gering gitu kan. Bun, api-api gering gitu. Ngarah ayah itu bisa tengil perang gitu ya. Kan begitu. Tapi kalau sahabat Utsman pengennya ikut, cuman oleh Nabi dilarang. Nah, jadi di luar konteks mereka inilah yang sudah berangkat bersama Nabi yang 300-an ini. Kalau ternyata di tengah perjalanan sudah diputuskan, lanjutkan. Ternyata ada yang lari, maka ini yang disebut dengan lari dari medan perang yang termasuk dosa besar. Tapi alhamdulillah, ini hebatnya kaum muslimin. Satu pun tidak ada yang lari. Ini dengan keimanan mereka, ketakwaan mereka, kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika pemimpin mereka Nabi ya sudah memutuskan kita lanjutkan misi ini. Gak ada satupun yang lari. Entah ya hari ini kalau kita misalkan punya pemimpin, kemudian pemimpin sudah ketuk palu, ini putusannya, ternyata putusannya ada beda dengan kahayang kurang gitu ya. Ah bubar ya, misahkan diri. Padahal itu gak boleh sebetulnya dalam Islam ini. Kemudian perhatian ikhwati rahimahullah. Yang kedua adalah strategi sumur Badar. Strategi sumur Badar ini sebetulnya juga menggambarkan bagaimana egaliternya Nabi. Ya. Karena begini, ketika Nabi
sudah tiba di Badar, ini kafir Quraisy belum datang. Nah ini selalu menjadi strategi Nabi. Nanti beda dengan Hunain, ya. Kalau di Hunain kaum muslimin itu terlambat. Jadi kalau di Hunain itu sebelum kaum muslimin tiba di tempat peperangan, itu area peperangan itu sudah dikuasai oleh musuh. Padahal di perang-perang sebelumnya, Badar, Uhud, Ahzab, ya, Nabi itu selalu menguasai wilayah sebelum musuh kita. Nah, ini akan menjadi poin plus. Ya, contoh Badar. Sebelum orang-orang Quraisy tiba di Badar, itu Nabi sudah menempatkan pasukan. Bahkan Nabi sudah menunjuk satu titik, kita akan membuat markas di sini. Ini tempat berkumpulnya kaum muslimin. Ini base camp kita. Dan strategi kita akan dimulai dari sini. Tapi waktu itu ada seorang sahabat namanya Al-Hubab bin Munzir. Al-Hubab itu melihat ini terlalu jauh dari sumber Badar. Dan kita akan terus ya butuh kepada air. Maka Al-Hubab dengan DP, dengan tawadu, dengan sedikit rasa ketakutan, karena takut salah juga. Beliau minta izin kepada Nabi untuk memberikan usulan. Ya Rasulullah, punten misalnya punten, tapi yang punten bila ambil lepas oke gitu. Kepuntenan. Ini mohon maaf. Saya ingin tanya, apakah pemilihan Anda terhadap tempat ini, ya, Anda memilih tempat ini, apakah ini adalah wahyu dari Allah atau ini adalah hasil ijtihad pilihan Anda? Kata Nabi, ini bukan perintah dari Allah. Ini adalah ya pilihan saya oleh ijtihad. Nah, kenapa harus dibedakan? Ya, menurut Al-Hubab ya, kenapa harus ditanya dulu itu? Karena kalau ini adalah perintah Allah, tinggal satu kata saja, sami'na wa ata'na. Kalau perintahkan sekali, ya Rasulullah, ini tempat untuk kalian, ya, membuat base camp. Ya sudah, tinggal diterima saja. Tapi kalau ini adalah ijtihad dari Nabi, ini yang paling masih mungkin untuk didiskusikan. Ya Rasulullah, untuk bisa. Kalau memang ini bukan perintah Allah, kalau ini adalah hasil dari ijtihad Anda, mohon maaf, boleh tidak saya usul? Kalau menurut saya, bagaimana kalau misalkan pasukan ini agak digeser ke Badar? Ya, kenapa? Karena nanti Al-Hubab ini akan menjelaskan argumentasinya. Alasannya adalah kalau misalkan pasukan ini digeser ke Badar, nanti pada saat perang berkecamuk otomatis kan pasti butuh air, kehausan. Kata Al-Hubab, kita tinggal buat kolam bak begitu dekat sumur Badar, kemudian kita akan terus timba, kita akan tampung air. Nanti kalau para sahabat kehausan pada saat ya perang berkecamuk, mereka tinggal ngambil air, mencedup air di bak Badar ini. Nah, hebatnya Nabi, ya meskipun ini usulan dari sahabat biasa, Nabi tidak tolak. Apalagi Nabi merasa gengsi. Aku mah aing, ya jempe, bangun teuing. Mah dewek sahari dia bangun pina ka dewek, ulah ngomong. Kan begitu Nabi teh. Kan orang teh kadang lamun diprotes nih mah usut. Geus cempet sama ngomong teuing mah dewek atuh. Akan dia dewek ketua lagi kan gitunya. Gimana kan gitu. Tapi kalau Nabi ketika ini benar sekali, ini cerdas sekali usulannya. Oh iya, ini luput dari pikiran Nabi. Kata Nabi, betul. Saya sepakat dengan Al-Hubab. Akhirnya para sahabat digeser gitu. Nah, kemudian pada saat sebelum orang-orang Quraisy tiba itulah Nabi memberikan arahan-arahan. Pertama, safnya harus rapi. Bahkan saf di perang Badar ini harus seperti saf sholat, berbaris rapi. Ya. Bahkan Nabi sempat meluruskan safnya itu sampai ketika ada para sahabat yang terlalu maju, itu disuruh mundur dengan pedang Nabi. Arutay. Makanya ini hati-hati bagi yang punya perut agak maju sedikit.
Ego Nabi itu bersedih gitu. Itu lurusnya itu seperti lurus dalam salat. Kemudian Nabi juga memberikan arahan, yang paling depan itu kemana. Kemudian barisan yang berikutnya itu adalah pedang, pasukan pedang, dan nanti tombak itu yang terakhir. Ini sampai sedetil itu ya barisan-barisannya. Nah ini sebelum orang-orang Quraisy itu tiba. Alhasil alhamdulillah ya, dengan pertama ya tentu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kemenangan kecuali dari hakikatnya, kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar dari strategi Nabi ini, alhamdulillah bisa memenangkan pertempuran. Uhud juga sama. Nanti kalau kita membahas tentang Uhud ini, Uhud itu sebetulnya strateginya itu lebih matang daripada Badar. Bahkan Uhud itu lebih detail strateginya daripada Badar. Bahkan di Uhud ketika awal-awal perang itu langsung KO orang-orang kafir Quraisy, karena Nabi menempatkan pemanah itu di balik gunung Uhud yang tidak kelihatan oleh musuh, dan itu juga akan tertutupi oleh pohon-pohon kurma. Jadi ada satu bukit yang nyegok begitu ya, nyegok tuh agak menjorok ke sini. Kalau dari arah musuh tidak kelihatan. Nah, mereka para pemanah ini disimpan di balik bukit-bukit ini. Jadi ketika mereka masuk itu ditembak dari belakang, dari pinggir. Nah itu tidak terdeteksi sama musuh. Bahkan dengan strategi ini itu Nabi sangat mudah untuk mengalahkan orang-orang Quraisy waktu itu di perang Uhud. Tapi masalahnya ketika mereka turun itu jadi masalah, kan begini. Nanti kita akan jelaskan detailnya. Di perang Ahzab sama. Nabi mengkondisikan tempat jauh sebelum musuh tiba. Bahkan seminggu sebelumnya Nabi sudah buat parit yang besar, digali ya, dengan perjuangan para sahabat, gotong royong, kerja bakti dan seterusnya. Alhasil kan orang-orang Quraisy juga tidak bisa tembus tuh di Ahzab itu. Nah ini kebiasaan Nabi sebelum perang. Jadi Nabi selalu mengkondisikan tempat. Beda dengan Hunain. Kalau Hunain itu justru Nabi dan para sahabat terlambat. Alasannya apa? Kalau di Hunain itu alasannya karena di Hunain itu para sahabat itu mulai ujub dengan jumlah. Nah itu ya, mulai ujub dengan jumlah. Kan kalau kisah-kisah tentang Badar ini nanti akan termuat dalam surat Al-Anfal. Tapi kalau tentang Hunain ini itu akan termuat dalam surat At-Taubah. Itu berdampingan dua surat ini. Al-Anfal surat ke-8, At-Taubah surat ke-9. Bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya rangkaian kisahnya masih nyambung. Makanya dalam surat At-Taubah itu tidak pakai bismillah, kan begitu ya. Baroah dan seterusnya. Nah para hadirin, ternyata nuansa surat Al-Anfal dengan At-Taubah itu beda. Bedanya apa? Kalau Al-Anfal, kaum muslimin itu betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat berharap terhadap pertolongan Allah. Bayangkan apa yang bisa diandalkan oleh kaum muslimin, jumlah harus sedikit. Persenjataan seadanya. Ya Allah, apalagi Nabi. Nabi itu sebelum perang Badar. Nabi perang Badar kan hari Jumat kan? Hari Jumat. Hari Kamis itu Nabi sudah bersiap di area Badar itu. Malam Jumatnya ketika para sahabat ada yang ribat, para sahabat sebagian istirahat, ternyata ada orang yang terus berdiri melaksanakan qiyamul lail. Dan semalam suntuk orang ini tidak istirahat. Ada seorang sahabat yang terus melihat begitu. Sampai waktu sahur tiba, sholat subuh juga ya dilaksanakan berjamaah. Ternyata tidak cukup sampai sholat subuh. Sholat subuh dilanjutkan lagi dengan wirid, zikir lagi, tambah doa lagi. Masuk syuruk, belum beranjak dari tempat doanya itu. Bahkan masuk ke waktu duha. Waktu duha Nabi masih di tenda terus berdoa, ya Allah, ya Allah, begitu. Para sahabat juga sama. Hati mereka itu kembang kempis, cemas, tapi lebih yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolonglah kami. Nabi juga sama, ya Allah, ini adalah peperangan pertama, tolonglah kami.
tolong menangkan umat Islam agar citra umat Islam itu baik di mata mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di perang Badar itu nuansanya itu begitu dekat dengan Allah, begitu berharap kepada Allah, begitu bergantung kepada Allah. Ya Allah, tolonglah kami. Apa yang kami andalkan? Jumlah sedikit, senjata juga seadanya. Nah, beda dengan At-Taubah. Kalau At-Taubah itu di Hunain itu pertama ya. Di Hunain itu para sahabat dihinggapi rasa ujub. Ujub dengan apa? Ujub dengan jumlah, karena di Hunain itu jumlah kaum muslimin itu 12.000, sedangkan musuh lebih sedikit. Ya. 12.000 itu rinciannya 10.000 yang dibawa oleh Nabi dari Madinah. Nabi kan ketika Futuh Mekah itu membawa 10.000 orang ya. 10.000 sahabat. Nanti yang 2.000 ini adalah mereka yang baru saja masuk Islam. Setelah Futuh Mekah baru masuk Islam. Begitu. Tapi yang 2.000 inilah yang mempengaruhi 10.000, bukan yang 10.000 yang mempengaruhi 2.000. Pengaruh apa? Begini, salah seorang di antara yang 2.000 ini bilang, ketika Nabi mengarahkan ke Hunain kan, itu jaraknya itu sekitar 27 km. Jarak Mekah ke Hunain itu 27 km. Kemudian ketika para sahabat bergegas, ada yang ya sedikit jalannya itu agak kencang. Ayo cek 2.000 teh, salah seorang kalau mau ya tuh bro, rurusuhan teling. Kenapa harus tergesa-gesa? Kita kan lebih banyak sekarang. Kalau mau ya tuh bro, kalem. Gak mungkin kita kalah. Nah itu ada kata-kata lanub labal yang gak mungkin kita kalah. Kalau gitu. Kalau di Badar kan gak ada tuh kata-kata seperti itu, gak ada. Di Badar itu, ya Allah tolonglah kami sangat berharap kepada pertolongan-Mu ya Allah, kalau gitu. Tapi kalau di Hunain itu mulai itu kaum muslimin yang asalnya total dengan mengandalkan pertolongan Allah sedikit ya beralih ke mengandalkan jumlah. Jadi jumlah yang 12.000 ini dianggapnya ya sudah cukup lah, menanglah kita. Apalagi kalian yang dulu pernah terlibat perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab kan gitu. Itu jumlah kalian sedikit, tapi kan menang semuanya kan. Ini sejarah kalian. Ini yang baru yang 2.000, karena yang 2.000 itu baru pertama kali perang. Mana mungkin kita yang 12.000 ini kalahkan gitu. Akhirnya ini menular. Ini penyakit hati yang menular. Ujub itu penyakit hati dan menular. Yang banyak tuh kalem. Sampai pun jarak dari Mekah ke Hunain itu harusnya ditempuh setengah hari. Iya mau 4 poe nepi karek nepi gitu, 4 poe bayangkan. Daripada kita tahu bahwa harusnya ditempuh setengah hari. Begini kan, kaum muslimin datang ke Mekah itu dari Madinah dengan jarak 500 km. 500 km loh. Itu ditempuh dengan waktu 10 hari. 10 hari ya. Perjalanan Madinah Mekah itu hanya 10 hari. Berarti kalau 500 km dibagi 10, per harinya para sahabat tidak kurang berjalan kaki 50 km per harinya. Berarti 50 kilo kali 10 hari kan 500 km sampai itu di Mekah. Iya mah di Mekah ke Hunain 27 km itu ditempuh dengan 4 hari. Berarti para sahabat per harinya hanya 7 km berjalan kaki. Kalau member lompang sorry, ayo rusuk. Kalau atuh itu cuanki jajan, antum menyimpang jajan nepe ngopi lah diuk deui lompang otik gek deui begitu. Alhasil apa? Tempat dikuasai oleh musuh. Itu bedanya Badar, Uhud, Ahzab dengan Hunain. Ketika kaum muslimin yang 12.000 ini masuk ke area jebakan, saya sebut dengan jebakan karena masuk ke jebakan, itu tiba-tiba anak panah datang dari segala penjuru arah, kanan kiri sepupu. Itu kan aneh gimana? Ternyata orang-orang Thaif dan Hawazin ini ketika sebelum kaum muslimin datang itu mereka menempatkan orang-orang di balik batu, di balik pohon kurma, di dalam gua, di dalam ini itu jebakan. Makanya si anak panah itu masuk dari seluruh arah. Yang 12.000 ini kocak kacil semuanya, bayangkan. Kocak kacil semuanya.
Punten, Nabi ditinggalkan di area tempat peperangan. Dan yang membersamai Nabi hanya 80 orang saja. Dan 12.000 loh. Berarti yang kabur, yang mangprek lari pulang berapa? 11.920 orang. Bayangkan, ya. Kan hanya kalah kan 10.000 kepengaruhan gitu. Jadi ini jangan ini juga. Bisa jadi yang sedikit mempengaruhi yang banyak. Tukuduan sedikit yang pengaruh lainnya. Buktinya ini para sahabat yang 10.000 yang pernah dibina oleh Nabi, ya, yang terus digembleng oleh Nabi, kepengaruhan bunuh 2.000, bunuh 1 detik kan ini. Yang kedua, ternyata mana yang diandalkan oleh kaum muslim dari jumlah itu? Manakah ngomong kami tidak akan kalah karena jumlah kami lebih banyak? Mana? Nah ini bagi orang yang selalu mengandalkan materi, mengandalkan jumlah, mengandalkan jabatan, mengandalkan anggota, mengandalkan mana, mana gitu. Kabur kabeh. Tapi beda dengan Badar, Uhud, Azab. Suasana hati kaum muslimin itu lebih mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalam kehidupan begitu. Di dalam kehidupan kalau kita mau sukses, jangan terlalu mengandalkan materi. Jangan terlalu mengandalkan jumlah, jangan terlalu mengandalkan harta, jangan terlalu mengandalkan kepintaran, tapi andalkanlah Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin yang kuat iman Allah, ini ulasan-ulasan yang mungkin jarang dibahas dalam perang Badar. Perang Badar itu sudah dibahas. Yang pada akhirnya ketika perang berlangsung, ya alhamdulillah kaum muslimin bisa memenangkan peperangan, ya, menghadapi musuh ini. Bahkan tokoh-tokoh Quraisy itu berhasil dibunuh. Pertama adalah Abu Jahal, alhamdulillah mati dia di perang ini. Yang kedua ada Utbah, ya, Utbah bin Rabi'ah, ayahnya Hindun, juga mati di perang ini. Ada juga Umayyah. Umayyah itu adalah yang sering nyiksa Bilal, ya, juga mati dalam perang ini. Itu ayahnya dari Sofwan bin Umayyah, ya. Kemudian nanti juga kaum muslimin akan mendapatkan tawanan perang Badar, kemudian juga akan mendapatkan ghanimah, dan mereka orang-orang kafir Quraisy akhirnya tunggal langgang dari Badar ini. Barangkali ini yang saya sampaikan, yang mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ternyata ya pelajaran maknanya adalah meskipun kaum muslimin dengan persiapan yang seadanya, perlengkapan senjata yang seadanya, tapi dengan kekuatan iman tadi, kekuatan iman yang diandalkan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, hati yang terpaut terhadap pertolongan Allah, itu bisa memenangkan peperangan. Tapi sebaliknya kalau kita bandingkan dengan Hunain, para sahabat yang lebih mengandalkan jumlah ternyata kocar kacir. Ya, itu yang harus bisa kita ambil pelajaran dalam kesempatan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.